Saya hormati Ketua Pelaksanaan Clara Slailinda, Ketua Umum Muhammad Rafi Alfiandi, Dewan Pengarah Infan Yoga, Dewan Pembina Edo Saputra SHMSI, Ketua Komunitas Mahasiswa UT Bogor Abdul Rojak, dan yang kami hormati kepada Rafi Billy Saputra serta seluruh peserta yang hadir pada acara orientasi advokasi hari ini. Selamat malam di acara Upgrading Advokasi dengan topik orientasi advokasi. Semoga acara ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran dan pentingnya advokasi dalam kegiatan kemahasiswaan dan masyarakat luas. Saya Vina Alawiyah, akan memandu jalannya acara ini hingga selesai. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di acara Zoom pada hari ini. Acara orientasi advokasi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana advokasi dilakukan, serta memperkenalkan para pemimpin yang berperan aktif dalam kegiatan advokasi di kampus kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan susunan acara yang telah kami siapkan. Untuk membuka acara ini, kami dipersilakan kepada Ketua Pelaksanaan, Clara, untuk memberikan sambutan kepada Ketua Pelaksanaan, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Vina. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam advokasi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat kepada Dewan Pembina UKM Advokasi Bang Edo Saputra, SHMSI, sekaligus Dimisioner Ketua Umum UKM Advo periode pertama, kepada Dewan Pengarah UKM Advokasi Kak Irfan Yoga, pada Kak Raffi Billy Pratama sebagai Dimisioner Ketua UKM Advokasi periode kedua, dan narasumber pada sesi orientasi advokasi malam ini, kepada Kak Abdul Rojak sebagai Ketua Komunitas Mahasiswa UT Bogor, sekaligus Demisioner Ketua UKM Advokasi periode ketiga, dan Kak Raffi Alfiandi sebagai Ketua Umum Advokasi periode keempat, serta rekan-rekan pengurus UKM Advokasi, panitia, dan peserta acara orientasi yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di acara yang bermakna ini, yaitu orientasi advokasi. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Acara orientasi ini kami selenggarakan dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai visi, misi, serta struktur organisasi kita. Selain itu, acara ini juga menjadi langkah pertama bagi kalian untuk mengenal lebih dekat budaya kerja dan nilai-nilai yang kita pegang bersama di organisasi ini. Kegiatan orientasi ini juga bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja untuk membentuk hubungan yang positif antar anggota organisasi. Kami berharap kalian tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dapat merasa terinspirasi dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi ini. Mari bersama-sama kita ciptakan perubahan yang lebih baik melalui kontribusi dan semangat kita dalam menjalankan organisasi ini. Saya percaya dengan adanya kerjasama yang solid, kita bisa meraih semua tujuan dan cita-cita yang telah kita tetapkan. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksanaan atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum Muhammad Rafi Alfiandi untuk memberikan sambutannya. Kepada Ketua Umum kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Vina, juga pada Ketua Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam advokasi, Rahayu, Rahayu. Terhormat para demisioner, pengurus, serta demisioner Ketua UKM Advokasi, periode pertama, kedua, dan ketiga, para peserta, dan juga para panitia yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah bakal membuat kita semakin upgrade ya,
latar belakang dari kegiatan kali ini, saya memahami bahwa kita masuk ke unit kegiatan mahasiswa itu bukan hanya sebagai event organizer ataupun mungkin bukan hanya ikut-ikutan aja. Karena kebetulan saya juga mungkin sebelumnya ikut beberapa UKM juga, terutama di advokasi, dan belum merasa ada skill yang bertambah. Kalau pengetahuan sih mungkin banyak. Nah, diadakannya pelatihan kali ini, itu saya memiliki harapan bahwa mungkin nanti setiap orang yang bergabung dengan UKM advokasi itu bisa bertambah soft skill-nya, pemahaman, pemikirannya juga. Dan kebetulan untuk pelatihan kali ini tuh kita nggak cuma sekali aja, teman-teman. Kita ada kurang lebih 8 pelatihan untuk upgrading skill ini. Dan yang pertama ini kita dibuka dengan orientasi advokasi supaya kita semua bisa lebih paham dengan UKM yang kita masuki dan kita jalani pada kali ini. Mungkin kalau dari Rapi cukup sekian. Semoga kegiatan kita lancar, tidak ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dewan Pengarah, Bang Irfan Yoga, yang akan memberikan perspektif dan arahan mengenai pentingnya advokasi dalam mengembangkan organisasi dan kampus kita. Kepada Dewan Pengarah, kami persilakan. Skip. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pembina, Bang Edo Saputra, yang akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai tujuan dan harapan ke depan. Kepada Bang Edo, dipersilakan. Oh, baik. Kita akan melanjutkan acara dengan sambutan dari Ketua Komunitas UT Bogor, sekaligus Demisioner Ketua UKM Advokasi, periode ketiga, kepada Bang Abdul Rojak, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang terhormat Ketua Pelaksana, yang terhormat Dewan Pengarah, yang terhormat Dewan Pembina UKM Advokasi. Mungkin ini sekaligus apa namanya, pencipta gitu, Bang Edo Saputra, yang terhormat Ketua UKM Advokasi yang baru saja menjalankan proker pertamanya, yang terhormat Demisioner Ketua Komunitas sekaligus Demisioner Ketua UKM Advokasi, Bang Menteri Pertama, kita teman-teman semua yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, semoga kita bisa mengambil manfaat daripada kegiatan kali ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada UKM Advokasi yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, yang mana kegiatan pada hari ini bertujuan untuk lebih mengenal apa itu UKM Advokasi dan bagaimana tujuan-tujuan daripada UKM itu tersebut. Karena tidak semua yang masuk ke UKM Advokasi itu 100% paham akan tujuan advokasi itu seperti apa dan kegiatan-kegiatannya apa aja. Untuk itu dari kegiatan ini semoga UKM Advokasi ini anggotanya itu paham betul gitu kan, apa daripada visi misi, apa daripada tujuan kita bergabung untuk kedepannya itu bisa lebih memahami dan bisa lebih antusias dan aktif.
agar supaya selain menambah skill dan pengetahuan kita juga bisa memberikan manfaat pada organisasi ini ataupun kepada masyarakat luas. Harapan saya acara ini terus dilakukan dan berjenjang dilakukan dengan baik, dan semoga kedepannya antusias daripada teman-teman yang ada di UKM advokasi ini lebih meningkat supaya lebih memahami dan lebih paham daripada tujuan UKM kita ini. Mungkin perlu teman-teman ketahui, selain daripada UKM advokasi ini berada dalam lingkup naungan komunitas mahasiswa Universitas Terbuka Bogor, yang mana komunitas ini kalau diibaratkan itu seperti induknya. Nah, advokasi ini berada di naungannya komunitas. Jadi perlu teman-teman ketahui, setiap UKM advokasi, setiap anggota UKM advokasi itu merupakan anggota komunitas mahasiswa Universitas Terbuka Bogor. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di dalam komunitas ini, di dalam organisasi ini, kita punya peraturan-peraturan, kita juga punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memang harus dipahami dan harus dijalankan dan harus dipatuhi intinya, agar supaya kita mempunyai arah dan aturan yang jelas. Nah, daripada aturan-aturan itu, maka UKM advokasi ini harus mengikuti segala ketentuan-ketentuan yang ada di komunitas. Nah, itu hanya sedikit wawasan aja bagi teman-teman yang memang kan biasanya ada teman-teman UKM itu yang tidak tahu gitu kan, hierarki dari organisasi kita ini. Jadi nanti untuk kedepannya acara-acara ini biar lebih memahami gitu kan, oh organisasi kita ini, UKM advokasi ini di bawah komunitas, terus kita juga di UKM itu bukan hanya advokasi gitu, jadi biar paham kan seputar luar lingkup komunitas mahasiswa Universitas Terbuka Bogor itu apa aja gitu kan. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh pemateri-pemateri yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Semoga acaranya berjalan lancar dan kita bisa mengambil manfaat serta hikmah daripada kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan dari Dewan Pembina sekaligus Demissioner Ketua UKM Advokasi periode pertama, Bang Edo Saputra, SHMSI, yang akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai tujuan dan harapan ke depan kepada Dewan Pembina. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya lagi ngasuh. Jadi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komunitas Mahasiswa UT Bogor yang baru saja menjabat, Abdul. Yang saya hormati rekan-rekan Demisioner Ketua UKM Advokasi periode kedua, ketiga, dan Rafli yang terpilih. Yang saya hormati Dewan Pengarah dan rekan-rekan semua
adik-adik sekalian yang telah bergabung di UKM Advokasi yang saya banggakan. Terima kasih telah mengundang pada kesempatan kali ini, dan besar harapan kita di sini UKM Advokasi akan terus berkibar dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salam kenal sebelumnya. Saya perkenalkan Edo Saputra, SHMSI. Kebetulan waktu itu menjadi Ketua UKM Advokasi periode pertama, dan sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi pembina. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung, selamat datang, selamat berproses. Pesan dari kami, advokasi adalah keluarga yang dari dulu kita tanamkan. Kedepannya mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang akan dilakukan kembali oleh UKM Advokasi. Dan kita harus selalu dalam hal ini berpikir secara baik ke depannya. UKM Advokasi adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di bawah komunitas mahasiswa UT Bogor. Jadi bagaimanapun induk kita adalah komunitas. Maka dari itu rekan-rekan sekalian tetap berproses dalam kegiatan, baik itu di bawah komunitas maupun di bawah UKM Advokasi, karena marwah dari advokasi sendiri itu sebenarnya bukan hanya terkait permasalahan hukum dan bukan hanya berasal dari mahasiswa ilmu hukum. Ini harus digarisbawahi karena kita semua terbuka untuk semua jurusan, dan kita semua terbuka untuk semua orang yang ingin berproses di dalam advokasi. Pada intinya, advokasi dibuat agar kita mempunyai pandangan yang luas terhadap memandang sebuah masalah dan menyelesaikan sebuah masalah dengan ilmu dan semua hal yang bersifat komunikasi yang baik dan efektif. Maka dari itu, pesan saya, adik-adik sekalian dapat berproses dan dapat menjalani semua hal di advokasi, sehingga nanti ke depannya advokasi sendiri bisa bermanfaat dalam kehidupan, baik itu organisasi kemahasiswaan maupun di lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. Mungkin sekian itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berlanjut, dan saya harap rekan-rekan sekalian mempunyai semangat untuk belajar, dan awalnya coba-coba, mudah-mudahan betah di advokasi sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah keluarga besar yang selama ini kita bangun dengan baik, dan kedepannya saya harap teman-teman yang tergabung dalam advokasi tetap menjalin silaturahim dan berkembang dalam organisasi kedepannya. Dan harapan besar adalah kita bisa mewarnai komunitas untuk periode selanjutnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Edo Saputra, SHMSI, atas sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan dan pelajari pemaparan materi orientasi advokasi oleh Bang Rafli Billy yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bang Rafli. Kepada Bang Rafli, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Vina telah membantu acara dari awal sampai ke puncak acara pada kegiatan hari ini. Oke, teman-teman, mungkin perkenalkan, saya Rafli Alfiandi, dan juga alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua UKM Advokasi untuk satu periode ini. Tadi juga saya sudah sebutkan pada saat sambutan bahwasanya kegiatan itu adalah kegiatan pembuka sebagai bentuk kepedulian kami kepada teman-teman yang bergabung kepada UKM Advokasi, supaya masuk ke UKM Advokasi ini tuh tidak hanya ikut-ikutan aja. Dan juga tadi mungkin harapan dari Bang Edo juga teman-teman sudah bisa memahami bahwasanya ini adalah suatu bentuk keluarga di mana segala halnya kita harus juga menganggap
bahwa kita tuh semuanya keluarga. Ya mungkin tanpa nunggu lama dan juga untuk mempersingkat waktu, sebenarnya saya memperkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Demisioner Ketua UKM Advokasi periode kedua. Yang dimana mungkin pada saat di bawah kepemimpinan beliau, UKM itu cukup kontroversial, teman-teman. Dimana kita waktu itu sering membuat beberapa kegiatan-kegiatan yang cukup besar juga di Kota Bogor, dan juga mungkin biasanya pada saat beliau menjabat, eh, advokasi terlibat dalam beberapa aksi, entah itu aksi sosial atau mungkin aksi unjuk rasa yang sifatnya positif. Mungkin Bang Billy, apakah salah saya jelas? Jelas. Oke, nah teman-teman, ya, terlihat ada Bang Billy sini ya. Gimana kabarnya Bang Billy? Sehat? Alhamdulillah sehat, Li. Aduh, cukup rindu juga ya melihat dan mendengar suara beliau ini. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti advokasi dari awal, oke, mungkin bisa kita mulai aja untuk kegiatan malam hari ini. Malam puncaknya yaitu di orientasi advokasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Raffi Billy, dan juga sebagai demisioner Ketua UKM Advokasi kedua. Mungkin waktu yang tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kepada teman-teman keluarga besar UKM Advokasi. Tapi sebelumnya, mohon izin dan salam hormat saya pertama kepada Bang Edo, selaku pembina UKM Advokasi. Beliau merupakan senior yang cukup mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni dan lebih gitu ya. Daripada itu saya izin terlebih dahulu untuk kesempatan kali ini saya izin memberikan kontribusi sedikit tentang bagaimana sharing tentang advokasi ini. Mohon izin Bang Edo dan salam hormat kembali pada Bang Edo sekali lagi. Dan kemudian salam hormat juga kepada Anda Yoga selaku Dewan Pengarah bukan advokasi. Beliau juga salah satu senior saya selama menduduki dunia keorganisasian gitu ya, terutama juga di bangku perkuliahan. Salam hormat pada Anda Yoga. Dan kemudian salam hormat juga kepada Ketua Umum terpilih Komunitas Mahasiswa UT Bogor. Salah satunya ada di sini ada Abdul ya, Abdul. Dan juga kemudian salam hormat juga pada Ketua terpilih UKM Advokasi yaitu Adinda Rafli yang saat ini cukup menarik karena kemarin ada pembahasan terkait beberapa agenda yang memang telah disampaikan, dan juga salam hormat saya kepada seluruh keluarga besar UKM Advokasi yang hadir pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatannya, saya ingin berbicara terlebih dahulu sedikit bahwasannya hari ini saya tidak akan membawakan materi pada umumnya yang biasa disampaikan oleh pemateri-pemateri, akan tetapi di sini saya memposisikan diri saya sebagai bagian juga daripada teman-teman. Maka dari itu di sini posisinya saling sharing aja. Saya nggak mau dibilang sebagai pemateri karena dalam sebuah kapasitas kehidupan sehari-hari saya belum menyentuh pada ranah profesi. Ya. Mungkin kalau untuk Bang Edo sudah, makanya izin terlebih dahulu saya. Nah, oke, bisa dimulai ya, Bli? Boleh Bang. Ya, jadi nyantai aja. Yang pertama, teman-teman harus pahami terlebih dahulu gitu ya, terkait latar belakang atau suatu fenomena ke belakang. Jadi pada beberapa tahun ke belakang muncul sebuah organisasi kemahasiswaan, yaitu namanya Komunitas Mahasiswa UT Bogor. Nah, pada saat itu memang dibentuk dengan skala yang cukup kecil dan beberapa orang saja yang menginisiasikan. Salah satunya terutama di sini ada Bang Edo, salah satu pendirinya juga. Nah, kemudian memang ketika itu berlangsung ada beberapa komunikasi yang dijalankan. Nah,
Yang pertama itu muncul sebuah ide untuk membuat sebuah organisasi yang dimana itu menaungi mahasiswa-mahasiswa hukum untuk mempelajari ilmu hukum secara teori maupun prakteknya. Nah, ada prakteknya itu bisa dikatakan yaitu bagaimana teman-teman mempelajari ilmu secara teorinya yang kemudian diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perkuliahan. Nah, yang kemudian dasar yang paling utama adalah kita melihat ada beberapa fenomena penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Biasanya anak-anak hukum itu disebutnya litigasi gitu ya. Biasanya teman-teman anak-anak hukum itu tahu tuh mana ligitasi, mana non ligitasi. Nah, selama ini proses penyelesaian sengketa itu melalui lembaga peradilan ini dirasa cukup jauh daripada tujuan daripada lembaga itu sendiri. Dirasa oleh para pencari keadilan ini dirasa cukup jauh ya terhadap untuk mencari suatu keadilan di proses penyelesaian sengketa tersebut. Nah, yang kemudian kita lihat beberapa fenomena lagi yaitu sudah mulainya hilang dan lunturnya gitu peran lembaga peradilan di Indonesia, sehingga mungkin secara masyarakat ataupun mahasiswa teman-teman ini, terutama mahasiswa hukum itu agak sedikit muncul tuh gairah-gairah perlawanannya gitu. Jadi kok begini ya, ada beberapa isu atau permasalahan yang muncul di beberapa media sosial yang tidak sesuai dengan kaidah keadilan. Teman-teman mahasiswa hukum tuh ngerasa kayak kok begini ya gitu. Hal tersebut pula yang dirasakan oleh mahasiswa hukum, terutama di komunitas mahasiswa UT Bogor dan juga mahasiswa UT Bogor. Nah, sering berjalannya waktu, muncullah ide tersebut dan dilaksanakan oleh beberapa teman-teman pada saat itu. Di situ ada saya secara pribadi, ada Bang Edo juga, dan beberapa rekan-rekan yang lain. Nah, di satu krisis tertentulah, pada situasi tertentu itu, di mana banyaknya penyelewengan terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, disitulah munculnya atau hidupnya, lahirnya kembali model-model penyelesaian secara non-litigasi gitu, ataupun di luar lembaga peradilan. Nah, pada saat itu memang kita sebagai mahasiswa hukum tuh sudah berapi-api tuh, melihat kondisi atau fakta yang beredar pada saat itu, yang kemudian hal tersebutlah yang menjadi faktor atau pendorong adanya UKM advokasi untuk melakukan advokasi beberapa bidang, baik itu secara sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Mungkin itu secara latar belakangnya kenapa adanya UKM advokasi. Itu sedikit membahas tentang sejarah ya, UKM advokasi dan juga komunitas. Ini bisa dilanjut. Nah, yang kemudian timbullah kan pertanyaan secara umum gitu ya, apa sih UKM advokasi itu, atau apapun itu pertanyaan tentang apa sih advokasi itu. Banyak bertanya-tanya terutama kepada mahasiswa-mahasiswa hukum ataupun anggota UKM advokasi tersendiri. Jangan sampai nanti teman-teman yang bergabung di advokasi ini malah justru nggak tahu apa sih sebenarnya advokasi. Advokasi itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu secara bahasa adalah pembelaan. Nah, advokasi ini nggak melulu tentang perihal hukum, akan tetapi advokasi ini memang sangat melekat pada dunia hukum, baik secara teori maupun praktik. Nah, karena advokasi ini berasal dari bahasa Belanda gitu ya, bisa dikatakan memang munculnya nama advokasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu advocated. Yang kemudian memang banyak perkembangan zaman, banyak beberapa fenomena yang kemudian banyak pengertian-pengertian secara khusus, dan juga belum ada satu regulasi secara perundang-undangan yang mengatur tentang advokasi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di beberapa pengertian, banyak beberapa pengertian terhadap advokasi, baik mungkin dari secara tokoh di Indonesia maupun di luar negeri, banyak tafsiran-tafsiran terhadap advokasi. Jadi teman-teman harus perlu tahu bahwasannya apa itu advokasi. Nah, kalau secara umum, baik lagi advokasi adalah pembelaan. Akan tetapi kalau kita runtutkan secara secara umum dan secara universal,
advokasi ini adalah merupakan suatu usaha-usaha terorganisir yang membawa perubahan. Nah, jadi tolak ukurnya adalah usaha-usaha terorganisir yang kemudian nantinya membawa perubahan-perubahan secara sistematis. Jadi memang kalau kita runtutkan secara definisi, itu banyak cara-cara dan banyak juga sistem-sistem ataupun langkah-langkah taktis yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk apa? Untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh para pembuat kebijakan atau para petinggi negara. Nah, itu menurut ini merupakan suatu tokoh luar negeri yang memang mempunyai kapasitas di bidang itu untuk menentukan suaranya. Nah, baik lagi, jadi kata kuncinya adalah itu adalah pembelaan dengan usaha-usaha terorganisir yang dilakukan secara sistematis untuk menyikapi dan merubah suatu kebijakan. Itu kata kuncinya. Bisa dilanjut mungkin? Nah, ketika berbicara advokasi, itu kita berbicara juga dengan langkah-langkah atau perubahan-perubahan. Jangan salah bahwasanya teman-teman yang sudah bergabung hari ini di UPM Advokasi memiliki peran penting, memiliki peran yang sangat strategis. Nah, daripada itu, kita melihat juga nih, dalam aspek hukum dan dari aspek advokasi juga, teman-teman ataupun secara gerakannya mempunyai esensi yang baik dalam sebuah advokasi tersendiri. Nah, saya rangkum dari beberapa banyak nilai-nilai yang terkandung daripada esensi advokasi, itu saya rangkum menjadi 4. Nah, saya ambil ini dari buku Advokasi dan Cara Penyelesaian Sengketa Non Peradilan. Nah, yang pertama adalah ketika bicara advokasi harus perlu menguasai dan memahami, identifikasi dan mampu menjelaskan permasalahan apa yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang paling penting adalah ketika ingin melakukan advokasi ataupun berada dalam ranah, teman-teman harus mampu tuh, harus bisa mengidentifikasikan atau menjelaskan permasalahan yang ingin dibawa terhadap target sasaran. Jadi jangan sampai teman-teman punya rencana sesuatu tapi nggak tahu nih apa yang mau dipermasalahkan, apa yang mau dibawa. Jadi jangan sampai teman-teman menghadapi sesuatu tapi teman-teman nggak tahu apa yang mau dihadapi. Nah, yang kemudian juga sama aja, baik lagi, yang kemudian memahami permasalahan lebih daripada apa yang ingin disampaikan, dan juga memahami permasalahan di luar daripada teman-teman yang ditujukan. Misalkan begini, teman-teman ingin membahas suatu kebijakan terhadap instansi tersebut. Nah, jangan sampai teman-teman secara persiapannya gitu ya, baik secara keilmuannya, kajiannya, ataupun yang lainnya, itu lebih kalah daripada teman-teman menjadi sasaran utamanya. Misalkan teman-teman menyasarkan kepada lembaga, instansi, atau negara, yaitu misalkan teman-teman mau audiensi ke DPRD. Nah, jangan sampai permasalahan yang dibawa oleh teman-teman DPRD ini, teman-teman malah tidak menguasai. Jadi jangan sampai yang mendominan itu bukan teman-teman, akan tetapi harus, dan paling utama adalah teman-teman harus mendominan daripada orang yang menjadi sasaran terhadap teman-teman. Itu esensi yang baik yang kedua dalam advokasi. Kemudian menempatkan permasalahan sehingga cukup tepat dengan agenda yang ingin dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman harus mampu juga melihat dan menilai gitu kapasitas dan juga peran prioritasnya, sehingga nanti teman-teman bisa nih mengukur waktu, mengukur agenda apa aja nih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih skala prioritasnya, apakah teman-teman secara spontan langsung membuat aksi atau gerakan advokasi, ataupun teman-teman harus terlebih dahulu mempelajari apa yang menjadi permasalahan. Contoh misalkan, teman-teman ingin menanggapi dan merubah suatu, apakah teman-teman harus
pelajari dulu, dikaji terlebih dahulu, atau teman-teman langsung melakukan aksi yang berupa banyak gitu ya, entah itu regulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan ataupun langkah-langkah yang lebih jauh lagi. Teman-teman harus paham tuh udah sampai situ. Jadi teman-teman harus ngukur-ngukur. Jadi nggak asal-asalan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah membangun hubungan yang telah ada. Nah, jadi teman-teman harus mampu. Yang pertama adalah ketika teman-teman mempunyai hubungan yang sangat dekat, baik secara keorganisasian lagi maupun oleh lembaga pemerintahan, teman-teman harus mampu membangun kerjasama itu. Karena salah satu alasannya adalah ketika kebijakan atau peraturan tersebut dikeluarkan, nanti ketika teman-teman ingin mendiskusikan hal tersebut, teman-teman nggak kaku lagi, nggak belum lagi lah. Bisa dilanjut lagi. Kemudian ada tujuannya nih. Nah, tujuan advokasi tersendiri ini selaras dengan tujuannya dibentuk UKM advokasi di komunitas mahasiswa UT Bogor ini. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu kenapa sih advokasi ini ada dan tujuannya apa, dan jangan sampai teman-teman juga nggak tahu tujuannya masuk advokasi ini apa gitu. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa lihat gitu ya, itu yang paling utama dan yang paling konkret adalah membantu orang yang memahami atau bisa kita katakan membantu seseorang untuk memahami hak-hak secara pribadinya. Nah, jadi teman-teman ini harus paham yang pertama itu. Jadi membantu orang-orang untuk hak-hak yang harus dipenuhi sama setiap orang gitu. Jadi itu tugas daripada teman-teman tuh selama ini ketika berada di UKM advokasi. Teman-teman harus pahami itu yang pertama, karena memang skala besarnya ada di nomor satu itu, tujuan advokasi, membantu orang, pembelaan, gitu. Dan juga untuk mendukung individu untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi memang mau nggak mau gitu ya, teman-teman ketika masuk UKM advokasi ini, ya bisa dikatakan teman-teman harus banyak bantu orang, harus bantu setiap orang yang punya persoalan, baik di dirinya maupun untuk kepentingan orang banyak. Nah, yang kemudian adalah untuk merubah atau mempengaruhi pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan. Jadi ketika teman-teman melakukan advokasi ini tujuannya jelas. Ketika ada keputusan kebijakan yang tidak selaras, teman-teman harus rubah itu. Dengan cara apa? Dengan cara diadvokasi. Jadi itu membela dan juga mempengaruhi suatu kebijakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengubah suatu sistem. Kenapa sih memang harus mengubah sistem ataupun lembaga-lembaga atau program atau kebijakan? Karena ada beberapa kebijakan, program, lembaga itu yang nggak sejalan pada suatu kebutuhan masyarakat. Jadi contohnya kehidupan sehari-hari teman-teman aja gitu. Teman-teman hari ini butuhnya apa, tapi ketika orang ngasih di luar daripada kebutuhan teman-teman, kan itu sangat nggak relevan gitu ya, sangat nggak membantu untuk teman-teman melakukan aktivitas sehari-hari di hari itu. Jadi perlu dilakukan advokasi. Yang kemudian yang terakhir adalah melakukan tindakan yang nyata atas solusi masalah. Nah, yang terakhir ini juga penting juga karena tujuan advokasi ini memberikan solusi. Makanya kalau teman-teman di UKM advokasi yang memang dari dulu mengikuti itu, pasti di setiap sambutan, di setiap kenalan, di setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota advokasi, itu pasti yang terakhir adalah memberikan solusi yang nyata. Karena kalau nggak itu keluar, kalau solusinya nggak keluar, berarti sia-sia tuh teman-teman melakukan advokasi. Jadi itu tujuan advokasi, saya rangkum juga menjadi 4 agar teman-teman mudah memahami. Jadi teman-teman harus paham juga tuh, apa sih tujuannya nih, gue tuh tujuan masuk advokasi ini apa, dan kemudian nanti tujuan gue melakukan advokasi ini apa. Setidaknya teman-teman punya 4 poin yang perlu diingat.
untuk memastikan tujuan teman-teman bergabung di advokasi dan juga melakukan advokasi. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke, nah selanjutnya timbul pertanyaan yang sering ditanyakan gitu kepada orang-orang mahasiswa hukum terutama. Jadi siapa sih pelaku utama atau pelaku yang bisa dilakukan advokasi itu? Nah teman-teman bisa dilihat ya, individu maupun kelompok itu bisa menjadi pelaku advokasi. Jadi berarti dalam tanda kutip semua orang bisa melakukan advokasi. Semua orang terlibat, semua orang saling bergantungan terhadap aktivitas advokasi. Nah, advokasi ini bisa juga dilakukan oleh keorganisasian, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok masyarakat, baik itu lembaga organisasi, terus misalkan kalau di kampus-kampus misalnya BEM segala macam, ataupun organisasi keagamaan itu bisa dilaksanakan. Nah, yang kemudian adalah bisa juga kayak persatuan-persatuan buruh, persatuan-persatuan kelompok, misalkan persatuan kelompok RT se-Jawa Barat itu bisa, misalkan persatuan kelompok-kelompok kepala desa itu bisa, walaupun mereka juga mempunyai wewenang dan status kedudukan terhadap kepemerintahan, itu bisa. Jadi siapapun itu bisa melakukan advokasi. Jadi secara pribadi, secara individu teman-teman bisa melakukan advokasi. Dan juga secara kelompok, apalagi terutama itu bisa saja melakukan advokasi. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang mengatakan, kalau secara pribadi boleh kita sendiri melakukan advokasi, bisa. Namanya advokasi mandiri. Nah, tetapi lebih efektifnya advokasi itu dilakukan dengan cara bersama-sama. Karena nanti mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Tapi boleh aja, sah-sah aja secara pribadi. Namanya advokasi mandiri. Misalkan teman-teman di rumah sakit, yang seharusnya teman-teman mendapatkan pelayanan terlebih dahulu, gitu ya. Baru misalkan teman-teman dapat obat dan segala macam, itu teman-teman bisa. Karena kan biasanya di rumah sakit itu, ketika ada suatu hal yang genting atau urgent, biasanya kan yang diminta pertama kali itu secara administrasi, bukan penanganannya. Nah itu ketika suatu permasalahan itu terjadi, teman-teman bisa tuh secara mandiri melakukan advokasi. Tetapi perlu namanya step-step khusus yang mungkin secara pribadi kita nggak tahu caranya seperti apa. Begitu. Mungkin bisa dilanjut lagi. Nah, jadi yang selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Jadi teman-teman harus paham nih ya terkait jenis-jenis advokasi. Karena nantinya jangan sampai teman-teman ketika melakukan advokasi ini bisa jadi di luar jalur yang seharusnya. Jadi bisa jadi teman-teman takutnya melakukan advokasi ini di luar daripada jenis-jenis yang ada di dalam advokasi. Jadi yang pertama itu adalah personal, yaitu menyampaikan persoalan atau permasalahan ataupun usulan pada pengambil keputusan yang mempunyai dampak khusus tapinya. Misalkan tadi yang baik lagi, dampak khusus itu dalam artian secara pribadi. Misalkan teman-teman ada keluhan terhadap misalkan kebijakan lurah, misalkan, kebijakan camat misalkan. Akan tetapi itu terfokus pada pengaruh terhadap pribadi diri sendiri, khusus tidak mempengaruhi orang banyak. Dan itu yang secara personal tuh, jenis advokasi yang pertama. Nah, yang kedua adalah isu based namanya gitu ya, isu based atau enggak bisa dikatakan oleh mahasiswa hukum itu, jadi menyampaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada kepada pengambil keputusan atau pengambil kebijakan pada dan sebagai mengatasnamakan perwakilan daripada kelompok yang lebih besar. Jadi skalanya lebih besar, mewakili kelompok-kelompok yang lain, dan juga keefektivitasannya cenderung terhadap persoalan-persoalan atau permasalahan yang lebih luas dan lebih besar. Nah, bedanya kata kuncinya adalah ketika jenis-jenis advokasi yang personal itu menyampaikan permasalahan terhadap pemangku kepentingan kebijakan, pembuat kebijakan yang atas dasar persoalan-persoalan yang lebih khusus. Yang kedua,
yang isu case ini itu ranahnya lebih luas dan mewakili persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Jadi jangan sampai tuh nanti teman-teman punya, misalkan contohnya ya, misalkan teman-teman punya persoalan pribadi, akan tetapi teman-teman menggunakan jenis advokasi yang kedua ini. Jangan sampai nanti ketika aksi advokasi ini ditunggangi dengan kepentingan pribadi itu yang salah dan biasanya dilakukan oleh para elit-elit negara gitu biasanya. Itu yang dilakukan. Makanya jangan sampai teman-teman keliru tuh terhadap yang dilakukan. Jadi lanjut. Nah, ini ada tips yang efektif. Nah, jadi kan banyak juga nih, ya beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, ketika saya masih berada dalam lingkup organisasi UKM advokasi dan juga komunitas gitu ya, sering timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi PR juga nih buat saya pribadi. Apa sih yang harus disiapkan atau tips advokasi yang efektif dalam melaksanakan. Nah, ini ada kaitannya dengan advokasi dan juga hukum. Makanya kenapa banyak tuh ya yang dibicarakan oleh teman-teman advokasi, wah ini ranahnya ranah hukum nih, wah banyak anak-anak hukum nih. Nah, ini ada kaitannya. Seiring berjalannya waktu, dari proses timbulnya hukum dan advokasi ini memang sejalan dan selaras. Jadi ini yang perlu dipahami karena ini merupakan identitas teman-teman dalam melaksanakan suatu advokasi. Nah, itu pertama adalah menguasai analisis dan narasi hukum. Banyak yang saya lihat ya, dan juga saya rasakan, akan tetapi saya membawakan narasinya seperti ini. Terkhusus pada diri saya dan juga teman-teman yang lain, itu masih banyak ketika teman-teman bangga gitu ya, jadi mahasiswa hukum, bangga menjadi kader atau anggota atau bagian daripada advokasi dengan rasa yang luar biasa senangnya gitu ya. Karena image masyarakat kan ketika melihat teman-teman apalagi menggunakan baju atau kemeja atau jaket ataupun properti apapun itu terhadap pakaian, ketika ada logo timbangan, terus palu sidang, terus apa namanya, banyaklah berbau-berbau hukum itu kan image-nya wah bangga sekali gitu. Akan tetapi banyak yang tidak dan atau banyak yang masih nggak tahu sama sekali terhadap penguasaan analisis maupun secara narasi hukum. Makanya ini menjadi PR kita bersama dan juga inisiatif bersama secara pribadi maupun kelompok. Nah, itu menjadi salah satu PR yang pertama atau tips yang paling efektif ketika melakukan advokasi. Karena suatu kebijakan yang keluar atau suatu peraturan yang keluar ketika tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan keadilan masyarakat, itu perlu kita advokasi. Nah, ketika advokasi itu berjalan, kita harus berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan hukum. Dari mulai teman-teman harus memahami, dari mana mulai teman-teman belajar atau menganalisa peraturan-peraturan yang lebih tinggi, peraturan-peraturan yang paling rendah. Ada misalkan di biasa di materi-materi anak hukum itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maupun misalkan ada aturan-aturan yang umum, tapi kan yang khusus. Banyaklah hal-hal yang perlu dipelajari tentang hukum ketika melaksanakan. Nah, yang kedua itu didasari informasi yang cukup luas. Kenapa? Karena baik lagi tadi yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman datang untuk menyikapi persoalan, ketika teman-teman datang untuk berdiskusi, berdialog, tapi teman-teman nggak punya informasi yang jelas,
nggak punya informasi yang akurat, nggak punya informasi yang konkret, nggak absah, itu teman-teman sama aja bunuh diri datang ke situ. Jadi seakan-akan teman-teman datang membawa bom meledakan pada diri sendiri. Jadi jangan sampai ketika datang agensi, lobi-lobi, ataupun teman-teman menyikapi persoalan tersebut, ketika ditanya oleh yang bersangkutan atau oleh sasaran utama kita, kan misalnya ditanya begini, emang apa yang mau kamu sampaikan dan apa persoalan yang kamu ingin benahi? Jika teman-teman nggak bisa jawab itu, wah malunya sungguh luar biasa gitu. Nah, makanya tips yang kedua adalah kalau bisa didasari dengan informasi yang jelas. Jangan sampai teman-teman datang ke sana terhadap target tertentu itu menjadi bumerang untuk diri sendiri. Yang ketiga, jangan takut dengan intimidasi. Nah, karena banyak nih ketika mungkin misalkan ada beberapa kegiatan-kegiatan kayak advokasi ya belakangan tahun yang lalu, itu kan memang biasanya kita fokus terhadap usulan-usulan, kritikan-kritikan, perubahan-perubahan yang perlu dibicarakan baik secara kelompok maupun oleh langsung kepada target instansi atau lembaga tertentu. Biasanya teman-teman di luar advokasi atau teman-teman di luar masuk hukum itu takut untuk ikut melaksanakan kegiatan atau takut untuk melakukan aksi-aksi serupa karena image-nya takut ke polisi lah, takut diculik lah, takut dibentak-bentak lah, banyaklah alasannya. Nah, maka dari itu tipsnya jangan takut untuk melakukan hal tersebut. Nah, poin nomor 3 ini sangat bisa dikatakan berkaitan dengan poin yang kedua. Contoh misalkan ya, saya nggak mau ngajarin yang jelek, tapi ini biasanya trik ini dipakai untuk ketika hal-hal yang cukup urgent gitu. Misalkan teman-teman tahu bahwa di lembaga atau instansi ini bermasalah. Otomatis kan teman-teman nih, poin kedua nih masuk. Otomatis teman-teman harus mempunyai informasi yang cukup luas. Dan juga nomor satu penting juga, menguasai analisis atau narasi hukum. Ketika poin kedua ini sudah teman-teman kuasai, jadi mau ngomong apa aja, mau ngelakuin apa aja ke target sasaran, itu teman-teman nggak ada kayak malu, takut, ngaku, ngomong aja udah tuh terus tuh. Biasanya begitu tuh anak-anak hukum. Kalau misalkan udah punya bekal nih, informasinya udah lengkap, datanya udah lengkap, secara analisisnya udah pasti, sudah benar. Nah, kemudian narasinya narasi hukumnya udah oke nih, teman-teman tahu mau ngomong apa aja. Nah, ketika datang ke suatu target tertentu, itu biasanya anak hukum tuh kayak apa ya? Kayak berada di satu ruangan, disediakan untuk tampil nyanyi sendiri. Ngocehnya. Sampai lupa gitu apa yang mau disampaikan. Biasanya begitu. Cuma itu jangan dijadikan patokan untuk dilakukan gitu ya. Yang keempat adalah terampil dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis karena biasanya sebuah gerakan-gerakan advokasi ataupun hal-hal serupa lainnya itu tidak luput dari penyampaian secara lisan maupun secara tertulis. Misalkan secara tertulis itu misalkan membuat kajian, membuat naskah-naskah hukum, membuat naskah-naskah regulasi kebijakan. Nah, itu teman-teman harus kuasai. Karena ketika penulisan tersebut nanti akan mempengaruhi daripada goals yang diinginkan ataupun tujuan yang diinginkan daripada aktivitas advokasi. Yang selanjutnya adalah mampu bernegosiasi dengan beberapa pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan. Nah, jadi skill bernegosiasi ini harus dipunyai nih oleh teman-teman. Jadi ketika misalkan tujuan kita, misalkan biasanya dalam upaya advokasi ini, biasanya tuh punya beberapa cara atau beberapa tujuan dan pun punya beberapa plan goals-nya. Misalkan rencana A, misalkan kita nggak tembus. Nah, kita kan mau nggak mau kita harus bernegosiasi. Setidaknya
keuntungannya nggak banyak-banyak banget yang dia dapatkan. Misalkan contoh begini, misalkan ada suatu peraturan yang mengharuskan komunitas ini harus membuat seragam UKM melalui komunitas. Artinya, segala sesuatu pemasukan terhadap atribut itu satu pintu dilakukan oleh komunitas. Kan timbul pertanyaan, loh kalau misalkan teman-teman kita semua ini buat komunitas, artinya kita nggak bisa bikin baju atau PDF secara mandiri. Dan artinya kemudian nanti kita nggak bisa nih punya pemasukan daripada badan-badan usaha yang dilakukan oleh UKM-UKM lain. Akhirnya diadvokasi tuh, komunitas kan sama UKM. Nah, tujuannya, goals-nya apa? Misalkan yang pertama, goals-nya adalah semua UKM bisa melaksanakan usaha-usaha tersebut. Nah, jadi nggak perlu dari komunitas. Jadi teman-teman punya pemasukan tersendiri di UKM-UKM. Nah, ketika proses advokasi dan negosiasi tersebut dilakukan, nggak goal nih. Tujuan yang pertama. Akhirnya kan otomatis teman-teman harus bisa cari cara bagaimana setidaknya keuntungannya bisa dapat setengah-setengah nih antara UKM dan juga komunitas. Nah, disitulah peran penting dalam bernegosiasi itu diperlukan. Jadi teman-teman harus mempelajari bagaimana cara bernegosiasi. Bernegosiasi ini nggak belajar secara teori, nggak belajar secara teman-teman baca buku. Memang perlu baca buku, akan tetapi ilmu yang berkembang atau ilmu yang hidup dalam bernegosiasi adalah dilakukan. Jadi sering-sering tuh teman-teman menghadapi orang, menghadapi suatu persoalan-persoalan, memberikan solusi yang menguntungkan beberapa pihak. Yang terakhir adalah memahami penelitian dan juga data-data yang dikumpulkan dan juga yang dibutuhkan terhadap sasaran utama ketika berkomunikasi. Jadi teman-teman perlu menguasai itu, apa aja yang harus diteliti, bagaimana hasil penelitian tersebut efektif atau tidak, atau teman-teman data yang dikumpulkan itu benar atau tidak. Jadi itulah beberapa tips atau misalkan bisa kita katakan bahwasannya itulah beberapa poin-poin ataupun peluru-peluru yang perlu disiapkan ya oleh teman-teman ketika melaksanakan gerakan-gerakan advokasi. Bisa dilanjut, teman-teman? Nah, di sini ada strateginya. Jadi, ketika teman-teman sudah memahami tujuannya apa, permasalahannya apa, juga poin-poin yang harus disiapkan apa, kemudian apa yang perlu disiapkan. Selanjutnya adalah strateginya. Jadi, kalau teman-teman datanya udah lengkap, informasinya udah jelas, kajiannya sudah mantep lah misalkan, tapi nggak tahu nih strategi yang dilakukannya apa. Jadi, baik lagi sia-sia gitu. Karena bagaimanapun kita perlu memerlukan strategi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, nah ini biasanya kalau untuk organisasi-organisasi yang baru, itu biasanya agak takut dan sungkan melaksanakan strategi yang pertama. Nah, yang pertama adalah membangun jaringan, baik secara kelompok maupun secara perkumpulan perserikatan sama aja. Jadi pentingnya membangun jaringan itu nantinya akan mempengaruhi daripada seberapa besar efektifnya gerakan advokasi ini dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Jadi memang nanti akan berkelanjutan nih strategi yang pertama sampai. Nah, jadi teman-teman jangan sampai jika melaksanakan gerakan-gerakan advokasi dan semacamnya, itu teman-teman nggak punya power secara sosial, gitu. Nggak punya power secara penglihatan terhadap masyarakat. Jadi teman-teman perlu juga namanya membangun kerjasama ataupun jaringan terhadap kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mempunyai jaringan, kerjasama yang bagus, itu teman-teman harus melakukan lobby-lobby antar instansi. Baik itu secara organisasi kemahasiswaan maupun secara organisasi kemasyarakatan.
apa sih yang ingin dilobi-lobi itu antar instansi ataupun dengan pejabat-pejabat. Nah, nantinya strategi-strategi ini itu akan berdampak juga pada hasil daripada advokasi. Contoh misalkan teman-teman kan biasanya dalam beberapa waktu belakang ya, teman-teman selalu punya jaringan nih ke balai kota, ke DPRD, ataupun ke dinas pendidikan misalnya PMK. Nah, ketika ada muncul suatu kebijakan atau suatu peraturan yang keluar daripada instansi-instansi tersebut yang sudah dilaksanakan kerjasama, teman-teman nantinya mudah untuk bernegosiasi, untuk melakukan lobby-lobbynya enak. Tinggal datang bersurat atau tinggal bersurat, datang ataupun komunikasikan dengan pemimpin instansi tersebut, datang diskusi, lobby, dan disitulah proses namanya advokasi nanti. Jadi itu mudahnya ketika nanti teman-teman melaksanakan gerakan advokasi. Nah, yang ketiga adalah melakukan kampanye-kampanye ataupun kerja-kerja media sebagai ajang aplikasi. Nah, banyak juga nih sekarang kalau bisa kita lihat, jadi gerakan-gerakan mahasiswa ini sekarang itu kalau kita bahasa sekarang kan banyak ya tagline-nya, no viral no justice gitu ya. Jadi harus viral dulu baru dapat keadilan. Ini strategi yang cukup relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Bisa lewat media sosial, media cetak. Tapi untuk saat ini banyak gerakan-gerakan ini melakukan kampanye-kampanye di media sosial. Tapi baik lagi teman-teman juga harus memperhatikan dampak-dampak yang terjadi, gitu ya. Dan biasanya teman-teman ini balik lagi dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE itu, takutnya kan begitu. Nah, yang selanjutnya adalah melewati aksi-aksi peradilan. Nah, kalau tadi kita bahas bahwasannya advokasi ini merupakan jalan alternatif terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, advokasi juga bisa dikatakan bisa melewati aksi-aksi peradilan atau litigitas atau class action dan yang lain-lain. Akan tetapi itu perlu didampingi dan perlu diarahkan oleh memang orang-orang yang sudah mempunyai lisensi tersebut. Karena biasanya, bukan biasanya ya, karena memang sudah pasti nih, jika seseorang yang mempunyai hak akan hal itu, ya memang orang-orang yang sudah mempunyai lisensi. Misalnya apa? Pengacara, ya. Kemudian ada pererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat tinggi gitu ya. Tadi balik lagi sama poinnya. Yang selanjutnya adalah menerjunkan massa untuk melaksanakan demonstrasi. Nah, ini strategi yang paling akhir sebenarnya. Tapi jangan dicontoh, jangan dilaksanakan dengan gegabah, jangan dilaksanakan dengan hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Jangan. Karena untuk strategi paling akhir ini perlu pemahaman-pemahaman yang lebih, perlu proses-proses mediasi yang cukup panjang, banyak proses-proses dialog, diskusi dengan rekan-rekan semua. Jadi jangan asal main melaksanakan penerjunan aksi massa gitu ya. Ini langkah akhir gitu. Kalau bisa diskusi dulu, lobby-lobby dulu, kasih rekomendasi kebijakan, kirim surat. Kalaupun misalkan surat ketiga kali nggak dijawab-jawab, monggo silakan ya. Bisa dilanjut. Nah, ini yang paling penting saya rasa gitu ya untuk teman-teman UKM advokasi pahami gitu. Boleh nanti dikirimkan PDF-nya dan juga boleh sambil dicatat biar ingat sambil dilihat. Nah, tahapan advokasi ini apa? Karena dari ketika UKM advokasi ini muncul, kita nggak punya tahapan-tahapan yang jelas gitu terhadap tahapan advokasi yang benar-benar di dalam kerja programnya ini kita nggak melihat ke situ tahapan-tahapannya apa aja sih.
Yang pertama adalah membangun tim inti. Jadi perlunya tim inti ini untuk mengantisipasi, memang baik lagi gitu ya, ada aja kadang oknum-oknum yang ketika punya gairah semangat melakukan perubahan, cuma di awal-awal aja. Dan juga memang nggak perlu banyak-banyak sebenarnya untuk melaksanakan. Hanya membutuhkan tim-tim inti aja yang memang mempunyai kapasitas yang lebih akan hal itu, mempunyai peran penting di dalam persoalan itu, dan juga mempunyai yang terakhir adalah eksistensi yang cukup dilihat oleh sasaran utama ataupun para pemangku kepentingan. Karena itu mempengaruhi, baik lagi, mempengaruhi daripada seberapa besar hasil daripada advokasi. Nah, yang kedua adalah identifikasi isunya dulu nih. Misalkan isu yang mau dibahas apa dulu nih. Misalkan yang terakhir ini adalah kenaikan PPN 12%. Teman-teman dicari tahu dulu nih, apa sih, kenapa sih persoalan ini muncul, dampaknya apa sih, yang perlu dirubah apa sih, yang perlu diperlihatkan apa sih. Jadi teman-teman harus tahu juga nih, persoalan-persoalan yang tumbuh itu apa, kenapa, dan mengapanya, dan segala macam. Jadi perlu diidentifikasi. Yang kemudian adalah menganalisis data advokasi. Data-datanya misalkan biasanya ada di kajian-kajian tuh, data-data. Misalkan teman-teman ingin membandingkan data yang dikeluarkan oleh ataupun data aktivitas yang dilaksanakan pada tahun ini sama tahun belakang, itu teman-teman harus paham. Misalkan permasalahan contoh gitu ya, contoh permasalahan. Seberapa besar misalkan efektivitas lembaga peradilan dalam menyelesaikan persoalan. Kita lihat misalkan di tahun 2024 ini kritikan yang masuk sebesar 80% kepada lembaga-lembaga penyelesaian sengketa atau permasalahan misalkan 80% kritikan yang datang. Tetapi pada tahun 2022, 2021 itu hanya di angka 40%. Artinya timbul pertanyaan, mengapa kritikan terhadap lembaga tersebut cukup meningkat? Apakah daripada hasil proses penyelesaian hukumnya tidak efektif? Apakah adanya tumpang tindih hukum yang terjadi? Itu kan menjadi persoalan dari teman-teman nih, bekal atas analisis data advokasi yang teman-teman peroleh. Nah, yang kemudian ketika itu sudah terjadi, teman-teman harus kembangkan temanya. Itu harus dikembangkan secara luas. Jangan sampai cuma persoalan sempit yang teman-teman ungkapkan. Yang kemudian ada menekan tujuannya. Tujuan nanti di akhir itu seperti apa? Ketika kita angkat isu ini, tujuannya apa? Ketika kita melakukan ini, tujuannya apa? Itu teman-teman harus perhatikan. Poin nomor 5. Yang keenam, strateginya tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman silakan dirancang strategi apa yang diperlukan. Yang kemudian ada rumusan kelompok sasaran. Teman-teman harus tahu sasaran-sasaran utama siapa aja nih yang bakal kita sasari atas kebijakan-kebijakan yang bermasalah, dan siapa aja nih yang bakal kita incer, yang bakal kita tanggung jawabkan atas persoalan-persoalan yang terjadi. Jangan sampai teman-teman isunya yang dihadirkan oleh lembaga ini, tapi yang diincar adalah lembaga lain. Itu sangat salah, sangat fatal. Jangan sampai hal itu terjadi seperti itu. Yang kemudian harus memutuskan isinya. Jadi isi pesan yang ingin disampaikan itu apa? Jadi diperhatikan. Yang terakhir adalah membangun koalisi. Nah, teman-teman makanya tadi disampaikan harus mempunyai jaring, karena jika sudah menjalin koalisi ini, teman-teman harus memperhatikan segala elemen-elemen yang ada, dan juga nanti akan mempengaruhi jalannya efektivitas daripada kegiatan advokasi. Yang kemudian setelah itu sudah terpenuhi, dimobilisasi dengan sedemikian rupa, yang terakhir adalah nanti pelaksanaan adalah langsung dilaksanakan aksi. Nah, aksi ini bukan aksi demonstrasi saja, akan tetapi bisa tadi agensi mengeluarkan surat rekomendasi kebijakan, dan juga dengan aksi demonstrasi. Nah, setelah itu, ketika itu semua terjadi,
ada tahapan yang paling akhir adalah yang cukup penting adalah evaluasi. Ketika nanti teman-teman sudah melakukan hal tersebut, evaluasi. Jadi cara kita tuh salahnya di mana ya? Data yang kita dapat itu salahnya di mana ya? Jangan sampai nanti teman-teman merasa paling benar ketika menyampaikan suatu persoalan. Lanjut. Nah, ini yang paling akhir ya. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah kenapa advokasi dan kenapa harus UKM advokasi? Ini sejalan dengan lahirnya UKM advokasi di komunitas masyarakat. Kenapa harus advokasi dan kenapa harus UKM advokasi? Nah, teman-teman, ketika pertanyaan ini muncul, teman-teman harus bangga gitu. Teman-teman harus punya kesadaran yang lebih. Teman-teman harus mempunyai jiwa empati yang lebih tinggi. Teman-teman harus punya rasa gairah-gairah perjuangan itu harus timbul tuh ketika pertanyaan itu muncul. Kenapa advokasi? Kenapa harus UKM advokasi dan kenapa harus kalian? Kenapa harus kalian yang melakukan itu? Yang pertama, ketika suatu persoalan muncul, ketika suatu ketidaksesuaian kebijakan atas kehadiran-kehadiran tersebut, di dalamnya ada persoalan-persoalan kemanusiaan, ada persoalan-persoalan kemiskinan yang terjadi yang teman-teman nggak tahu secara nyata gitu. Banyak persoalan-persoalan kemanusiaan. Mungkin teman-teman ngerasa biasa aja atas kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu. Tetapi itu berdampak pada orang-orang yang teman-teman nggak tahu latar belakangnya apa, kondisi ekonominya seperti apa, gitu ya. Yang kedua, adanya perusakan dan kekejaman kebijakan secara etis, moral, yang selalu menghantui kehidupan kita sehari-hari. Ketika itu berlangsung, adanya tuh pelucuran nilai-nilai keadilan yang terjadi. Jadi, jawaban yang kedua itu, kenapa harus advokasi, kenapa harus UKM advokasi, dan kenapa harus kalian melakukan itu. Yang terakhir adalah adanya kekerasan, kebodohan, kemunafikan, yang semakin hari semakin tumbuh, semakin besar di lingkungan kita. Bayangkan ketika teman-teman tidak melaksanakan perubahan tersebut, apabila ada tidak sesuai dengan keadilan, itu kebodohan-kebodohan akan terus terjadi tuh. Keserakahan, kesalahan-kesalahan banyak terjadi ketika teman-teman tidak melakukan advokasi oleh UKM advokasi yang dilakukan oleh teman-teman semua di UKM advokasi. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan mungkin slide terakhir gitu ya. Nah, bisa dilanjut terakhir. Nah, di sini ada beberapa kutipan yang cukup mendesak gitu ya. Akhir-akhir ini itu dari seorang pejuang namanya Frederick Douglass. Dia itu merupakan suatu, bisa dikatakan negarawan pada saat itu, bisa dikatakan juga seorang aktivis perlawanan, seorang tokoh juga di Amerika Serikat, karena beliau ini bukan cuma menilai tapi merasakan dulu di Amerika Serikat adanya terjadi perbudakan di zaman itu. Nah, tokoh ini dari kecil merasakan tindakan-tindakan perbudakan kulit hitam pada saat itu. Nah, seiring bertambahnya dewasa, tokoh Douglas ini melakukan perlawanan. Banyak pidato-pidato yang terkenal yang disampaikan oleh dia, yang kemudian perlawanan-perlawanan tersebut itu diceritakan oleh buku yang disampaikannya. Teman-teman bisa lihat bukunya, buku yang cukup menarik, agak berat dikit. Nah, kemudian ada beberapa kata-kata yang cukup menarik. Dia menyampaikan bahwasannya tidak ada perjuangan, tidak ada kemajuan. Jadi ketika tidak ada perjuangan, itu tidak ada kemajuan. Mereka yang mengaku mendukung kebebasan, tetapi tidak menyukai agitasi itu semacam daerah untuk menolak sesuatu yang tidak seharusnya gitu. Adalah orang-orang yang menginginkan panen tanpa perlu membajak sawah atau panen. Mereka yang menginginkan hujan tanpa adanya guntur dan kilat.
mereka yang menginginkan lautan tanpa gemuruh airnya yang dahsyat ataupun ombak. Jadi kutipannya adalah, pesan yang disampaikan adalah banyak perjuangan-perjuangan itu yang menghasilkan kemajuan. Ketika perjuangan itu tidak ada, berarti tidak ada kemajuan. Yang kemudian yang paling penting adalah orang-orang biasanya hanya kalau bahasa sekarang itu FOMO ya bahasanya. Teman-teman itu cuma ikut-ikutan doang nih, ngomongin kebijakan, ngomongin kebebasan, ngomongin keadilan. Akan tetapi teman-teman itu nggak ada perannya di dalam hal itu. Nah kemudian itulah yang saya pengen gitu ya, di advokasi ini, terutama di bawah kepemimpinan Rafli. Jadi bukan hanya ngomong kosong masalah kebijakan, kebebasan, dan keadilan, tetapi teman-teman harus terjun langsung dalam melakukan hal itu dengan cara apa? Banyak. Dengan cara meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kemampuan asas skill pribadi, yang kemudian paling akhir adalah terjun langsung terhadap pengabdian pada masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi pengingat buat teman-teman semua di dalam UKM advokasi, dan juga semoga menjadi percikan api dari teman-teman UKM advokasi yang merasa memang hari ini kayaknya masih adem-adem ayam aja nih di kehidupan. Ini itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang tidak mampu ditangkap secara pengertian oleh teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Jadi juga mungkin teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, gimana? Mungkin sudah mulai bahasanya tuh terangsang mungkin ya Bang, pikirannya tuh. Bahwasanya mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Billy, mulai dari latar belakang, definisi, tujuan, pelaku, sampai ke jenis dan tips efektif, sampai ke strategi juga tuh kita sebagai insan-insan advokasi. Jadi teman-teman untuk bergabung advokasi itu nggak cuman tadi betul, nggak cuman FOMO aja atau ikut-ikutan aja. Ini juga selaras dengan apa yang bakal kita adakan juga ke depannya, si upgrading advokasi itu untuk bantu teman-teman ibaratnya itu mendapatkan buah tangan lah ketika teman-teman bergabung ke UKM advokasi ini. Juga mungkin dari dulu juga sama semangat dan tujuannya itu meningkatkan soft skill juga teman-teman untuk bergabung ke UKM advokasi. Mungkin karena waktu juga terlalu malam ya teman-teman, jika ada yang mau bertanya, mungkin saya batasi di satu pertanyaan aja. Kalau yang mau bertanya boleh angkat tangan, dan mohon maaf saya batasi satu jawaban saja. Dan mungkin tadi saya izin memastikan juga ya ke Bang Billy. Tadi tuh untuk materinya bisa di-share kan ya ke grup buat teman-teman baca lagi gitu. Boleh, Flit. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi teman-teman gimana? Ada yang bertanya? Sudah 30 detik ya, teman-teman tidak yang bertanya. Mungkin kita cukupkan saja untuk kegiatan orientasi advokasi ini. Harapannya mungkin ke depannya kegiatan-kegiatan seperti itu bakal terus kita adakan, dan teman-teman juga nggak bosen-bosennya gitu ya untuk ikut kegiatan kita, dan mungkin harapannya teman-teman yang ikut juga aktif gitu ya dalam memberikan argumentasi ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan, karena di sini tuh kita bukan cuma tempat untuk mendengarkan, tapi tempat untuk berbicara juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih juga kepada Bang Billy sudah mau menyempatkan waktunya. Mungkin sekian dari saya, Afriandi. Saya serahkan kembali kepada MC. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Billy atas arahannya dan penyampaiannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani tugas dan peran kita sebagai bagian dari advokasi.
Nah, acara orientasi advokasi ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak, dan semoga melalui acara ini kita bisa lebih paham tentang pentingnya advokasi di dunia kemahasiswaan. Sebelum diakhiri, jangan lupa buat para anggota untuk absen di room chat ya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. UKM Advokasi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk absensinya dikirim ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Jadi ucapan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Edo, Bang Billy, dan juga beberapa demisioner pengurus advokasi di periode-periode sebelumnya. Mungkin nanti ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan kita, tentunya dalam satu bentuk kegiatan bernama upgrading advokasi. Mungkin kedepannya kita juga mengharapkan kehadiran kakak-kakak dan senior-senior kita juga untuk bisa ikut mensukseskan kegiatan advokasi. Oke, itu saja. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman, peserta, pengurus, panitia juga. Dan selamat beristirahat. Besok hari Senin ya. Masih banyak Bang Billy. Teman jangan lupa untuk mengisi absen juga ya. Oke, makasih Pli. Ya, sama-sama Bang Edo, makasih banyak. Bill, Bang Edo, sehat. makasih banyak ya Bang Edo. Sehat Bang. Kapan main ke rumah? Nanti main Bang, dikabarin Bang. Kau kabarin terus. Nggak main-main. Nanti main Sehat. Bang sama Rapid. Alhamdulillah Bang. Ya, kalau kosong mainlah ke rumah ya. Siap Bang. Oke, ya Pli ya, Bang Makasih banyak ya Bang Edo Liv ya. ya. Makasih Oke, Bang. yuk. Assalamualaikum. Ya, Bang. Pli, duluan ya Pli ya. Makasih banyak Ya. ya. Bli, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih banyak Bang. Yuk. Salam. Bang, kita akhiri saja. Terima kasih. Yaitu untuk forum absennya. Ya, nanti bantu di-sharing ke grup ya. Untuk Mas. Ya, betul. Itu di atas, Kak. Nah, saya kirim lagi ya. Nah, itu Kak Sofi. Sudah aman Kak Sofi? Oke, setelah ini untuk teman-teman panitia dan pengurus, kita ada obrolan sebentar ya, kurang lebih mungkin 5 menit aja. Baik, Kak. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Oke, ini masih ada yang lain nggak? Nggak ada ya? Nggak ada di luar pengurus? Oke. Dibangunin ini si Pajar, maaf ih. Iya, kayaknya tidur itu. Si Fajar kenapa emang? Tidur anjay dia dari awal acara. Oh, Kelakuan Apa? Pina itu. Ini rapat udah kita kunci guys. Eh, kita mungkin sambil evaluasi aja ya, dikit-dikit. Karena ini kan kita juga minggu depan ada lagi kegiatan. Jadi punya ucapan banyak terima kasih ya buat teman-teman pengurus, terutama panitia yang udah luar biasa sekali ya kalian. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya tidak kalah luar biasa lagi dari kegiatan malam hari ini. Mungkin ada beberapa evaluasi ya teman-teman. Tadi mungkin kita awali dari evaluasi terkait persiapan. Ya mungkin ini cukup
mendadak. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya kita bisa prepare minimal H-1 dulu. Jadi kita bisa apa sih? Bisa dibilang tuh gladi resik-nya dari H-1 bukan pas pas hari H. Karena kan untuk pelatihan 2 sampai 8 itu kemungkinan kita malam minggu ya, setiap malam minggu. Nah, terus juga dilihat dari tadi ya antusiasnya cukup kurang dari UKM kita sendiri, dari anggota UKM kita sendiri gitu ya. Mungkin juga jadi evaluasi apa kita nggak bisa menyalahkan langsung ke anggotanya. Mungkin yang bisa salahkan untuk diri kita sendiri juga, terutama sebagai pengurus, bahwa mungkin ada hal yang masih kurang menarik mungkin buat mereka. Kita sambil cari evaluasinya apa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kan kita bakal banyak berkolaborasi sama pihak luar. Nah, ini mungkin minta persetujuan juga dari teman-teman. Apakah nanti kita akan sifatnya kolaborasi nih? Misalnya kita kan mau ada dan datengin misalnya pemateri dari UKM lain nih. Nah, sedangkan dia tuh nggak bisa kalau dia pribadi tapi harus sebagai dia sebagai UKM gitu misalnya. Itu kan otomatis bakal kolaborasi nih ya. Nah, kira-kira teman-teman bersedia atau enggak kalau misalnya kegiatannya jadi dua UKM gitu. Cuma kalau dari Rapli sih kemarin kepikiran boleh, tapi mungkin yang bisa ikut cuma pengurus aja, di luar pengurus itu nggak boleh. Misalnya kita kerjasama sama Penristek nih, karena kita ngedatengin orang Penristek untuk jadi narasumber misalnya. Nah, terus tapi dia mintanya, kok saya bisa tapi saya nggak enak sama UKM saya harus obrol dulu. Nah, pada akhirnya kita semuanya dikolaborasi. Nah, kalau dari Rapli sih kepikirannya ya kita boleh aja kolaborasi tapi maksimal, bukan maksimal sih, tapi khusus untuk pengurus aja, nggak boleh untuk anggota. Nah, kalau dari kalian ada masukan nggak tuh? Karena ada beberapa calon narasumber tuh memang beliau pun memiliki organisasi gitu. Dan juga mungkin di sisi lainnya itu juga sebagai apa ya, relasi juga sih buat kita gitu ke depannya. Benar sih. Gimana tuh? Tetap online, Kak. Ya, online semua, Setuju tapi biar sifatnya rame. nanti nggak pengurus advo aja atau anggota advo aja. Tapi kalau Tapi apa gimana? UKM itu gimana cara bahasnya, Kak? Ya kalau pembahasan tetap berjalan aja. Jadi kayak apa ya? Kita bilang tuh ya kayak proker aja, cuma mungkin eksklusif khusus pengurus gitu.